Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, teman-teman pemirsa yang ada di rumah, kita berjumpa kembali dengan channel Dr. Kompor Godian. Oke, pada kesempatan pada siang hari ini, teman-teman saya ajak untuk mengenal yaitu tips dari beberapa macam spare part kompor, di mana seringkali kita kalau kompor kita sudah terdapat kerusakan, yang terutama bagian tungku ataupun burner, karena pemakaian sudah lama, yang pastinya harus diganti dengan yang baru, spare part yang baru, karena kalau tidak diganti kemungkinan yaitu pengaruh dengan pengapian, yaitu keluarnya api, nanti bentuk apinya nanti jadi merah ataupun bunyi bleb-bleb dan sebagainya. Maka dari itu teman-teman saya ajak untuk kita mengecek salah satu burner atau tungku di mana yang dijual di toko spare part kompor ataupun di bakul-bakul servis biasanya juga menyediakan. Kita mulai saja. Di sini seperti yang teman-teman lihat, di depan ada burner kuningan sama tungku ya. Jadi saya kasih untuk tipsnya, karena yaitu saya sering dikasih masukan atau dikasih keluhan sama ibu-ibu ataupun pengguna yang mengganti spare part kompornya, diganti yang baru, tapi ada kendala di nyala apinya. Jadi kadang mengeluh ada yang kurang biru ataupun cepat rusak atau gimana. Yang pasti setiap spare part ada jenisnya sendiri dan harganya pasti juga berbeda-beda. Dan di sini di hadapan teman-teman ini yang saya contohkan yaitu burner kuningan milik Rinnai. Jadi di sini kadang teman-teman di toko spare part bisa memilih, atau di toko juga menyediakan beberapa macam barang yang pasti nanti bisa untuk pertimbangan teman-teman untuk membelinya yang seperti apa, nanti bisa dipilih. Jadi gini teman-teman, ini untuk banner kuningan Rinnai tungku besar. Jadi untuk tungku besar di sini saya berikan contoh ada 3 macam. Nah, di sini ada yang tipis, ya tipis sekali, dan di sini sedang, yaitu agak tebal, di atasnya tipis tadi, dan di sini agak tebal. Nah, ini agak tebal. Ini Mbah. Tibun. Oke, ada 3 macam ya. Baik, yang pasti untuk harganya di toko juga berbeda-beda. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ini mulai dari yang tipis, jadi harganya lebih murah. Karena pertimbangan dari mungkin teman-teman atau ibu-ibu, karena kebutuhan orang masing-masing, punya budget masing-masing, mungkin dari beberapa teman-teman membeli yang murah, karena yang penting nanti kompor sudah bisa menyala. Tapi yaitu untuk kendalanya, jadi biasanya untuk yang tipis ini nanti biasanya apinya itu bisa biru ataupun
nanti bisa merah. Jadi nanti tergantung setelan dari mesin kompor, karena yaitu setiap kompor punya setelan mesin masing-masing. Dan yang pastinya kalau pemakaian yang begitu lama, jadi misalnya bukan rumah tangga ya, misalnya di warung-warung, jadi saya sarankan tidak memakai yang tipis, karena kalau pemakaian yang jangka waktu kompor dipakai terus menerus selama seharian ya, maksudnya itu seharian sering dipakai, yang pasti nanti juga ini semakin kena panas, semakin cepat melengkung, nanti cepat pecah ya, karena jenis bahan yang tipis ini tidak kuat menahan api terlalu lama. Jadi belum nanti kalau ketetesan kuah ataupun cairan nanti minyak, itu menambah cepat lagi untuk ini nanti kerusakan pada baner kuningan ini. Jadi biasanya kalau ini dikasihkan ke tungku yang sebelumnya itu pakai burner original, langsung diganti yang tipis ini, nanti biasanya pengaruhnya nanti api kelihatan besar sekali, dan bisa kelihatan merah apinya. Nanti yang ditakutkan dari teman-teman ataupun pemirsa ibu-ibu di rumah, biasanya nanti di tempat alat masaknya itu kelihatan hitam-hitam itu ya, ngelanges. Nah itu kalau pakai yang tipis seperti ini, yang pasti harganya juga murah. Jadi mungkin teman-teman bisa menyesuaikan budgetnya masing-masing. Yang berikutnya yaitu yang agak sedang. Jadi ini enggak tipis banget, lumayan agak tebel. Jadi ini harganya ya juga di atas yang tadi. Nah ini sebenarnya sama. Jadi untuk pengapian, sebagian besar yang pakai yang sedang tanggung ini lumayan bagus. Nanti tinggal setelan di mesinnya seperti apa, nanti api bisa bagus. Dan tadi untuk pemakaian juga saya persilahkan untuk teman-teman. Jadi kalau yang ya cukup untuk masak atau kompor untuk yang di rumah tangga, yang di rumah itu kalau memakai ini ya sudah cukup. Jadi misalnya pemakaian durasinya tidak lama banget, bisa memakai yang ini. Jadi harganya juga sedang, terus barangnya juga ya lumayan, nggak tipis banget, nggak tebal banget. Dan ini api bisa biru, disesuaikan setelan mesinnya. Oke teman-teman, yang berikutnya yaitu agak tebal. Jadi ya lumayan tebal sekali ini. Nah, tebal. Dan untuk harganya juga lebih di atasnya yang sedang tadi. Nah, kalau ini dipastikan untuk api. Jadi api nanti bisa biru, dan yang pasti ini saya sarankan untuk kompor yang dipakai teman-teman untuk jualan ataupun ibu-ibu yang jualan, saya sarankan memakai yang tebal, karena yaitu untuk durasi pemakaian lama, dan nanti untuk performa pengapian juga bagus, bisa biru, yang pasti akan bertahan lebih lama daripada yang tipis-tipis tadi. Karena untuk cara kerja gasnya itu, karena di dalam tungkunya itu tekanan gas
tekanan gas itu nanti pengaruh jadi dari bobot untuk baner kuningan ini. Jadi nanti semakin berat nanti api semakin bagus. Jadi tekanannya itu bisa stabil, tidak seperti yang baner kuningan yang lebih tipis. Nah, jadi sekarang teman-teman saya persilahkan untuk dipertimbangkan yang ada di rumah jika akan mengganti baner kuningan ataupun membeli di toko spare part. Nanti silahkan mau memilih yang tipis, sedang, ataupun yang tebal, ataupun yang ori. Nanti tergantung budget dari teman-teman semuanya. Jadi misalnya walaupun murah, keluar duitnya cuma dikit, tapi nanti bahannya atau durasi pemakaiannya nanti cuma sebentar. Tapi kalau beli yang agak mahal, nanti durasi pemakaian bisa lumayan agak ya jangka panjang lah, nggak ganti-ganti lagi gitu. Jadi nanti saya serahkan untuk pilihan dari teman-teman semua. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu jadi selain baner kuningan, mungkin di rumah ada tungku yang sudah kropos karena pemakaian yang sudah begitu lama. Yang pasti harus diganti, karena kalau tidak diganti kadang api keluar dari samping ini, yang biasanya yang kropos sebelah sini, nanti api bisa keluar dan kalau dimatikan bisa kayak meledak blub itu, tapi cuma kaget, jadi banyak yang kaget. Jadi itu harus diganti. Dan ada beberapa tips untuk memilih tungku atau mengganti tungku pada kompor. Nah, di sini saya sampaikan ada dua perbedaan. Oke teman-teman, seperti yang dilihat di sini, ini ada yang bahannya dari seng Gufalum. Di sini biasanya harganya lebih murah, ya. Tapi untuk pemakaian ya tergantung nanti kalau sering dibersihkan dan tidak sering ketumpahan minyak ataupun kuah atau cairan yang lainnya, kemungkinan bisa awet, dan nanti juga tergantung pemakaian kompornya. Dan di sini ada yang bahannya dari stainless, jadi mengkilap. Seperti ini, seperti bahan aslinya yang bawaan dari kompor atau original. Ini kelebihannya yaitu misalnya, jadi setiap nanti ada tumpahan minyak ataupun cairan tidak bisa meresap di tungku ini. Jadi tungku bisa bertahan lebih lama kalau dibandingkan seperti yang ini tadi, karena bahannya dari seng. Biasanya ada minyak, ada cair yang yang menetes di sini, biasanya nanti meresap. Jadi meresap, dan itu membuat bisa karat, dan nanti lama-lama bisa kropos. Jadi seperti itu perbedaannya. Jadi teman-teman bisa memilih, ataupun di saat membeli yang tungku, bisa membeli yang stainless yang mengkilap seperti ini, biar untuk pemakaian jangka waktu panjang bisa awet dan tidak bisa karatan. Kalau kita juga rutin membersihkan, pastinya akan lebih awet, terjaga lagi. Jadi karena kalau tungku tidak dibersihkan, kita dipakai setiap hari, ketumpukan kotoran-kotoran terus, entah itu kena cipratan minyak ataupun kuah dan lain-lain, nanti kalau tidak dibersihkan lama-lama yaitu menumpuk, nanti jadi kerak, dan kerak bisa menimbulkan karatan bisa menimbulkan kropos. Jadi itu teman-teman, bagaimana tips untuk memilih spare part kompor yang nanti misalnya teman-teman atau pemirsa mau membeli toko spare part
yang di terdekat panjenengan bisa mempertimbangkan, yaitu untuk harga ataupun keawetan dari spare part itu sendiri. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan dari teman-teman. Semoga bisa dicoba di rumah, dipraktekkan nanti untuk mengganti tungku ataupun banner sendiri, dan memilih jenis kekurangan dan kelebihan dari macam-macam spare part. Nanti kita sesuaikan dengan budget teman-teman yang ada di rumah semuanya. Yang pasti berharap yaitu untuk kompor diusahakan rutin dibersihkan, ataupun paling tidak habis masak gitu, misalnya ada cipratan diusahakan langsung dibersihkan, jangan sampai menumpuk. Ya mungkin kalau waktunya tidak istilahnya tidak sempat ataupun ya bisa 2 hari atau 3 hari sekali bisa dilap. Jadi untuk menjaga keawetan dari spare part dari kompor panjenengan. Mungkin itu teman-teman beberapa tips untuk memilih spare part kompor. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.